Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Belajar, berjumpa lagi ya, yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Video pembelajaran kali ini, Sobat Belajar, nanti kita melanjutkan pembelajaran pada kelas 4, tema 7, indahnya keragaman negeriku. Kita sudah masuk ke subtema 3 ya, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Kita ke pembelajaran yang pertama. Pembelajaran pertama ini termuat dua muatan pelajaran, ada bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya Sobat Belajar bisa menyimak sendiri pada layar apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, Sobat Belajar, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah siap dan tetap semangat. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu ya? Mari kita membaca Sobat Belajar teks bacaan yang berjudul Supaya Tetap Rukun, Mari Lakukan Sikap Ini. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Gambar di atas menunjukkan keragaman agama di Indonesia. Salah satu perwujudan kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri. Namun, kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Mari berdiskusi, Sobat Belajar. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tadi ya? Jika ada, tulis lalu cari artinya. Kalian bisa mengisi pada kolom berikut. Contohnya, kata sulitnya etnis, artinya adalah suku bangsa. Kemudian kita cari lagi, ada kata slogan, yang artinya moto yang digunakan sebagai ekspresi atau tujuan. Yang lainnya nanti bisa dilanjutkan Sobat Belajar ya, mencari kata yang sulit. Selanjutnya, tuliskan pokok pikiran pada setiap paragraf pada teks. Mari lakukan sikap ini tadi ya, Sobat Belajar. Pokok pikiran paragraf pertama tadi apa? Ya, negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Kemudian pokok pikiran paragraf yang kedua, salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Selanjutnya, pokok pikiran paragraf yang ketiga, yaitu sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian yang keempat, kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Yang selanjutnya, mengapa kita harus melaksanakan ajakan pada teks supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini ya. Nah, karena apa, Sobat Belajar? Karena sikap
kerukunan, sangat bermanfaat bagi kehidupan di sekolah maupun di masyarakat. Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kamu mendengar atau membaca kalimat seperti itu? Apa maksudnya ya? Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa hubungannya magnet dengan daya tarik ya? Nah, terlebih dahulu lakukan kegiatan berikut ya. Ayo mencoba sobat belajar. Sediakan magnet batang atau magnet mainan ya. Kemudian yang kedua, sediakan benda-benda kecil seperti berikut: jarum, jarum pentul, peniti, pensil, dan daun. Nah, selanjutnya dekatkan magnet pada benda-benda kecil tersebut ya sobat belajar. Kemudian catatlah hasil pengamatan kalian. Nah, setelah melakukan kegiatan tersebut, apa yang terjadi saat magnet didekatkan pada benda-benda kecil yang kamu sediakan tadi? Tentunya benda, daun, dan pensil tidak ada reaksi, sedangkan peniti dan jarum mendekat ke magnet. Benda apa yang dapat ditarik oleh magnet? Yaitu peniti dan jarum ya sobat belajar. Selanjutnya, benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Tadi daun, pensil, dan kerikil. Magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet bisa disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara dan kutub selatan. Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Interaksi dua buah magnet, misalnya dengan didekatkan, akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut dengan gaya magnet. Jadi gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Gaya magnet dapat dimanfaatkan misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat petunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menuju arah utara dan selatan. Nah, sobat belajar, uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa. Kamu tentu akan kehilangan uang ya, sobat belajar. Mengapa uang logam itu jatuh kembali lagi ke bumi? Uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi, karena ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju ke bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang ke angkasa. Bahkan diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari menunjukkan gaya gravitasi adalah yang
jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Seperti pada gambar ya, sobat belajar. Nah, demikian sobat belajar, video pembelajaran kali ini semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.